Kabar mengejutkan dari Rismon. Rupanya sedang diburu oleh pemerintah Jepang. Masalah utang piutang. Ternyata memiliki utang, teman-teman. Ini dia. Mari kita tonton videonya, teman-teman. Ini benar pernyataan dari Yosua yang sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian yang datang dari Yamaguchi. S3 tidak selesai dan gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Waduh. Nah ini, Rismon punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang. Karena ternyata dia gagal studi harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu. Waduh. Minta beasiswa S2 tapi tidak mendaftar. Nah, ini betapa banyak kerugian pemerintah Jepang karena perilaku dari Rismon. Ini saya membacakan dari akun media sosialnya Yosua ya. Selain gagal, malah memalsukan ijazahnya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Kampus lamanya tentu saja Universitas Mataram ya di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, heboh lagi kabar mengejutkan dari Rismon yang ternyata bobroknya ini satu persatu akhirnya terungkap memiliki utang dan pemerintah Jepang sedang mencari Rismon menagihnya. Terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami sebagai upaya kami untuk membuat Indonesia sebenarnya menjadi cerdas dan lebih maju. Terima kasih. Rismon mengatakan mengupayakan supaya Indonesia lebih maju dan lebih cerdas, lalu meminta ke Presiden Prabowo supaya membaca buku Jokowi's White Paper hasil karya mereka. Waduh bos, Presiden Prabowo sekelas presiden tidak punya waktu membaca buku yang kayak gini. Yang masih belum teruji. Waduh, ini permintaan konyol. Benar-benar permintaan konyol Rismon ke Presiden Prabowo. Atau gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen di bawah. Menantang dan mengancam abang. Kita ketawain aja. Bisa kebalikan. Dia ini tinggal menunggu waktunya. Oke. Penyidik dari Polda Metro Jaya sudah kembali dari Jepang dengan Yamaguchi, dia mengecek semua. Tinggal dia menunggu waktu. Penyidik Polda Metro Jaya baru kembali dari Jepang. Ya, yang saat kita pernah berdua itu kita ngomongkan. Kita diskusi waktu itu kan. Oke. Kan nggak ada yang tahu itu kan. Oke. Yang tahu kan pas saya itu langsung. Emang kelihatannya begitu. Dan mereka sudah kembali dan informasi pun saya sudah dapat seperti apa ya. Saya bilang ya tinggal tunggu aja waktunya dia. Yang jelas apa yang dikatakan si Michael Sinaga itu dengan Rismon itu adalah fitnah dan omong-omong aja. Oke, boleh diulangi apa sebenarnya yang mereka sampaikan? Yang saya baru lihat juga tadi, dia sampaikan bahwa dia terima uang dari Noel ya, TPPU dan segalanya. Dia tuh nggak tahu gimana sih asal-usulnya jawaban itu seperti apa. Dari mana ada informasi bahwa Andi Hasan punya menerima itu? Lu cek aja. Andi Hasan ini dari 2012 dengan Pak Jokowi sampai sekarang tidak pernah menjadi komisaris. Jangan gue pikir Andi Hasan mempunyai usaha. Abang bolak-balik ke Solo, saya bolak-balik Solo pakai sendiri, saya ke Kalimantan Timur. Rismon menantang. Nah, ini kan
ulah daripada Rismond dan Michael Sinaga yang memfitnah Andi Azwan. Penyidik sudah ke kampus Yamaguchi, Jepang. Dan ternyata nih teman-teman, Rismond tidak pernah terdaftar sebagai lulusan S2 maupun S3 Yamaguchi. Otomatis dong gugur klaim ahli forensiknya. Waduh. Fakta mengejutkan lagi-lagi nih. Lagi-lagi datang dari ini kabar mengenai Rismond. Nasibnya terkini, apalagi usai ditetapkan sebagai tersangka kan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Udah dipastikan pada ketar-ketir ini sekarang. Nggak bisa tidur nyenyak dan pusing. Bisa dipastikan mereka stres bagaimana nasib mereka ke depannya. Baru aja udah landing di Bandara Internasional Kingsford di Sydney. Jadi alhamdulillah lancar semuanya dengan baik ya. Salam untuk semua yang punya akal waras dan juga para termul. Apa kabar termul yang ada di sini? Ya. Aduh, ini sewaktu Roy Suryo nih teman-teman pergi ke ke MDIS. Tapi anehnya kenapa cuma di luar saja. Cuma di luar saja sambil merekam dirinya. Kalau biasanya kan di tanah air langsung masuk meminta bertemu dengan pimpinan di lembaga tersebut. Aneh kan? Aneh banget tingkah Roy Suryo ini yang cuma berani merekam diri di depan gedung saja. Dari luar. Ada apa nih teman-teman dengan Roy Suryo? Solo insya Allah akan berlipat-lipat kali. Kami akan schedulekan segera untuk segera turun menyeret dan menangkap Bapak Jokowi saja. Karena kata Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana bisa diadili kalau dia tidak ditangkap? Betul? Sekarang saya tanya, apa bisa emak-emak di sini menangkap Jokowi? Apa bisa ibu-ibu di sini menangkap Jokowi? Atau bapak-bapak yang di belakang bisa nggak nangkap Jokowi? Bisa nggak Pak? Berarti kita butuh tenaga yang lebih muda, yang lebih kuat. Setuju? Tugas kita untuk mencari itu. PR kita maksimal tahun ini itu sudah harus terlaksana. Siap? Kita adili Jokowi siap? Kita maksudkan Gibran siap? Jangan lupa maksimal tahun ini semua harus beres. Kasihan Bang Rismond ya, ngurusin ijazah 2 beranak itu aja udah ampun. Belum lagi bininya, betul nggak? Tiba-tiba kok dia bisa punya titel SEMM. Waduh. Kata emak-emak ini mau menangkap Bapak Jokowi. Yang ada malah mereka dari kelompok mereka yang jadi tersangka. Aduh, sangat lucu sekali teman-teman. Mimpi mereka terlalu tinggi. Ibarat mimpi di siang bolong. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri? Kalau bubarkan aja lah Pak Prabowo Subianto, masa relawan-relawan itu udah mantan pun punya relawan. Jadikan aja itu organisasi terlarang. Waduh. Kayak PKI dong. Ya apa-apa loh, ngapain kan ngeributin yang kita tuntut Jokowi secara pribadi untuk menunjukkan ijazahnya yang dipakai oleh presiden, tapi termul relawan yang ribut. Yang mendesak-desak Polda Metro Jaya supaya menersangkakan Andi Azwan. Oh iya, Andi Azwan. 12 tersangka. Oke. Saya boleh deh keterangan sedikit deh ya. Kalau masalah kemarin pengumuman daripada Kadispen bahwa laporan Jokowi di Polda Metro Jaya masuk, laporannya dia jawaban diplomatis hukum. Kenapa saya bilang diplomatis hukum? Alasannya karena satu terlapor belum bisa diperiksa. Yaitu Egy Sujana. Loh, Egy Sujana itu kecuali terlapor tunggal. Boleh dikatakan, ini kan banyak. Egy Sujana sebenarnya berperan di Mabes Polri. Ini sepertinya ada yang kepanasan. Dengan kekuatan, dengan solidnya relawan,
Pak Jokowi. Sehingga Rismond meminta supaya Presiden Prabowo membubarkan relawan Bapak Jokowi. Ada apa? Ada apa dengan Rismond yang ketar-ketir dengan kekuatan daripada relawan Bapak Jokowi? Nasib daripada Rismond dan pemburu ijazah Bapak Jokowi, pemfitnah Pak Jokowi, sudah semakin terang benderang di depan mata. Tinggal selangkah lagi mereka menuju jeruji besi. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, atas apa yang barusan kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.